Ya, Anda masih di Breaking News. Setahun sebelum kepergian Ratu Elizabeth II, sang suami, Pangeran Philip, meninggal dunia pada usia 99 tahun di Kastil Windsor, 9 April 2021. Pangeran Philip wafat setelah sempat dirawat di rumah sakit selama 1 bulan karena penyakit jantung. Mendiang Pangeran Philip dikenal sebagai suami yang amat mendukung peran Ratu Inggris. Kabar duka datang dari Istana Buckingham. Pangeran Philip, suami Ratu Inggris Elizabeth II, meninggal dunia di Kastil Windsor pada Jumat pagi waktu Inggris. Duke of Edinburgh mengembuskan nafas terakhirnya di usia 99 tahun. Bendera di gedung-gedung penting di Inggris pun diturunkan menjadi setengah tiang sebagai tanda berkabung. Kesehatan Pangeran Philip memang belakangan ini mulai memburuk. Ia pun telah pensiun dari tugas resmi kerajaan pada Mei 2017. Pangeran Philip menghabiskan sebulan di rumah sakit karena penyakit jantung sebelum akhirnya pulang ke Kastil Windsor pada 16 Maret 2021. Hidup Pangeran Philip membentang hampir 1 abad dalam sejarah Eropa, dimulai dari kelahirannya sebagai anggota keluarga kerajaan Yunani dan juga berakhir sebagai permaisuri terlama di Inggris. Pangeran Philip Mountbatten lahir di Mount Rapsus, Corfu, Yunani pada tanggal 10 Juni 1921 dan menikah dengan Ratu Elizabeth II pada 1947. Ia pun berperan penting dalam modernisasi kerajaan Inggris usai Perang Dunia Kedua. Pangeran Philip juga mengepalai ratusan badan amal, mendirikan program yang membantu anak-anak sekolah Inggris, serta berperan penting dalam membesarkan keempat anaknya dan dinilai menjadi sosok yang dicintai di istana. Prosesi pemakaman Duke of Edinburgh dimulai pada pukul 15 sore waktu Inggris dengan mengheningkan cipta secara nasional. Sesuai dengan pedoman kesehatan, prosesi pemakaman tidak terbuka untuk umum. Lagu kebangsaan menyertai iring-iringan peti jenazah. Anggota keluarga kerajaan mengikuti iring-iringan tepat di belakang mobil, yaitu Pangeran Charles, Putri Anne, Pangeran Andrew, dan Pangeran Edward, serta 2 cucunya, Pangeran William dan Pangeran Harry. Peti mati Pangeran Philip dibawa dengan menggunakan Jaguar Land Rover yang dipesan dan dirancang langsung oleh mendiang. Sementara Ratu Elizabeth II menaiki mobil di belakang iring-iringan. Ratu kemudian memasuki Kapel St. George lebih dulu. Peti mati kemudian diserahkan kepada Dekan Windsor dan Uskup Agung Canterbury untuk prosesi kebaktian di dalam Kapel St. George. Sesuai pedoman kesehatan, kebaktian hanya diikuti 30 orang anggota keluarga kerajaan dan tidak ada nyanyian jemaat. Sementara paduan suara ditempatkan di nave, jauh dari jemaat yang duduk. Layanan pemakaman dipimpin oleh Dekan Windsor selama kurang lebih 50 menit. Di akhir layanan, peti kemudian diturunkan ke Royal Vault. Uskup Agung Canterbury mengucapkan berkat dan ditutup dengan lagu kebangsaan oleh paduan suara. Seluruh anggota keluarga kerajaan kemudian meninggalkan kapel melalui Serambi Galilea. Ya, Putri Anne dan Pangeran Edward menyampaikan kenangan mengenai ayah mereka dalam wawancara khusus menjelang ulang tahun Pangeran Philip ke-99 tahun lalu. Kabar miring mengenai hubungan yang tidak harmonis antar pasangan di kalangan kerajaan Inggris bukan sesuatu yang baru. Perceraian kerap mewarnai kehidupan keluarga elit ini.
Di sisi lain, perkawinan Pangeran Philip dan Ratu Elizabeth II selama 73 tahun akan selalu dikenang. Media Inggris bahkan mencatatnya sebagai kisah romansa terlama sepanjang sejarah. Pertemuan Philip dan Elizabeth berawal pada 82 tahun lalu, saat Philip berusia 18 tahun dan Elizabeth 13 tahun. Keduanya kemudian bertunangan saat Elizabeth berulang tahun ke-21 pada tahun 1947. Putra dan putri Philip dan Elizabeth masing-masing mengenang sosok ayahnya sebagai pria yang bijaksana, humoris, dan penyeimbang yang sempurna untuk Ratu Inggris. Keputusan untuk mengakhiri karir militer dan mendampingi Ratu Elizabeth menambah rasa hormat anak-anaknya. It was a nomadic lifestyle, which must have been really quite difficult because he was that much younger than his sisters. So it was almost as if it was just a part of the baggage that went along with the moves. So it must have been an extraordinary time to grow up anyway in that period. I think it shows a real understanding of the pressures that the Queen was going through, and that the best way he could support her was by giving up on his career. Citra buruk anggota kerajaan oleh media Inggris dapat diimbangi oleh sikap Philip yang ramah dan mampu menghadapi wawancara media dengan tenang. Hal ini diungkapkan Pangeran Edward, putra bungsu Philip. My father was always capable of being able to manage interviews in a way and say things that the rest of us always dreamed we could say. You ask anybody who had the privilege of listening to him speak or any of the events that he hosted, it was always his humour that came through and the twinkle in his eye. And Philip meninggal dunia dalam usia 99 tahun pada Jumat pagi waktu setempat di London, Inggris. Dia meninggalkan seorang istri, Ratu Elizabeth II, dan 4 anak, Pangeran Charles, Putri Anne, Pangeran Andrew, dan Pangeran Edward, 8 cucu, dan 10 orang cicit. Pemirsa, Gereja Westminster Abbey di London, Inggris membunyikan lonceng sebanyak 99 kali sebagai bentuk penghormatan untuk Pangeran Philip. Duke of Edinburgh dinyatakan wafat di usia 99 tahun pada tahun lalu. Lonceng dibunyikan sebanyak 99 kali sesuai usia Pangeran Philip mulai Jumat petang. Lonceng dibunyikan dengan interval 1 kali per 60 detik. Bendera Inggris di area gereja diturunkan setengah tiang sebagai bentuk penghormatan untuk Pangeran Philip. Pangeran Philip memiliki ikatan erat dengan Westminster Abbey, sebuah gereja yang dapat ditempuh hanya beberapa menit dari Istana Buckingham. Pangeran Philip dan Ratu Elizabeth II menikah di Westminster Abbey pada 1947. Pasangan kerajaan tersebut juga telah merayakan pernikahan perak, emas, dan permata mereka di gereja tersebut. Duke of Edinburgh adalah presiden sekaligus ketua dari Westminster Abbey Trust yang dibentuk pada 1973 untuk mendanai restorasi eksterior gereja. Pihak manajemen Westminster Abbey membuka pintu gereja bagi masyarakat umum mulai Jumat kemarin hingga Minggu untuk mengenang wafatnya Pangeran Philip. Dan pemirsa, Februari 2022, Ratu Inggris Elizabeth II sempat dinyatakan positif COVID-19. Meski demikian, sang ratu yang juga menderita flu hanya mengalami gejala ringan. Pihak Buckingham menjelaskan bahwa pemimpin Britania Raya yang pada kala itu berusia 95 tahun tetap menjalankan tugas ringannya di Istana Windsor selama beberapa pekan. Selain itu, Ratu Elizabeth juga mendapat perhatian secara medis untuk menjalani protokol kesehatan memadai. Ratu sendiri sudah menjalani vaksinasi COVID-19 sebanyak 3 kali. Beberapa waktu sebelumnya, anak sulung dari sang ratu, Pangeran Charles beserta sang istri Camilla juga terinfeksi COVID-19. Namun Charles kembali beraktivitas seperti biasa. Ratu Elizabeth sendiri genap memimpin kerajaan Inggris selama 70 tahun. Pada 6 Februari lalu, 20 Januari lalu, Menteri Kesehatan Inggris Sajid Javid menyebutkan
Masyarakat Inggris akan belajar hidup berdampingan bersama COVID-19 karena virus mematikan ini kemungkinan akan bersama manusia selamanya. Lovely, thank you very much indeed. That's very kind. That's very pretty. Yes, very Baik, dan MNC News Breaking News masih akan dilanjutkan usai jeda bersama rekan saya Anggi Pasaribu. Tetap bersama kami.